Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Kontribusi Erspo untuk Timnas Indonesia belakangan ini sangat banyak disorot oleh berbagai kalangan, termasuk dari mancanegara juga tak mau ketinggalan. Penilaian dari publik hingga para pelatih jadi acuan agar lebih nyaman saat digunakan oleh pemain di atas lapangan. Namun secara desain, ternyata jersey buatan aparel lokal mendapatkan apresiasi lebih di Eropa. Seperti yang diungkapkan asisten pelatih Danny Lanzat kepada media Belanda, membuat publik di sana sampai terheran-heran akan kespesialan jersey. Selain itu, dari pundit football primer juga tak mau ketinggalan untuk mereview jersey setelah mendapatkan undangan eksklusif dari pihak Erspo saat sesi pemotretan. Ini tentu saja menimbulkan kecemburuan dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia yang nyesel pakai Nike tapi kok malah dapat jersey mentahan. Namun saat ini Harimau Malaya sendiri sedang disibukkan dengan sorotan FAM yang baru saja berganti presiden. Langsung membuat gebrakan. Tapi anehnya, pakai trik-trik layaknya yang dilakukan PSSI dengan menyembunyikan nama pemain naturalisasi baru mereka. Dan respon publik Malaysia sendiri malah makin geram, bukannya berbenah diri dan membuktikan, malah mulai main sembunyi-sembunyi dulu. Apalagi legenda di sana juga terus menyindir untuk memperingati FAM agar tak lalai. Lalu sindiran apa yang sedang menimpa Federasi Malaysia sekarang, serta bagaimana jersey timnas di mata orang Eropa? Berikut adalah jawabannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Erspo benar-benar mengejutkan publik sepak bola seantero jagat dengan jersey timnas Indonesia yang sukses direvisi. Nggak kayak jersey kuning sebelah yang gengsi pakai brand internasional tapi dapat jersey template. Kali ini Erspo hadir dengan desain yang lebih terbuka. Tak hanya mengandalkan desainer profesional semata, melainkan juga terbuka akan pendapat fans, hingga melibatkan publik untuk memilih bentuk yang diinginkan. Hasilnya semua versi jersey timnas Indonesia, mulai dari yang home, away, jersey kiper yang sudah bocor, hingga third jersey pun sudah sangat dinantikan oleh para kolektor yang menilai kali ini benar-benar eksklusif. Respon super duper positif dari publik sepak bola tanah air, bahkan pengamat jersey Eropa, layaknya Footy Headlines, menobatkan jersey home timnas menjadi yang terbaik, yang dirilis pada Januari 2025. Selain itu, ternyata dari media-media Eropa lain seperti dari Belanda Football Primer, ternyata juga sempat ikut menjadi saksi pemotretan jersey yang berlangsung di Eropa. Media Belanda ini mengirim pengamat Danny van Laar sebagai perwakilan, seperti yang terlihat dalam unggahan Instagram Football Primer. Bukan hanya itu, Danny van Laar ternyata sangat berterima kasih bisa ikut sesi pemotretan tersebut. Ia membuat konten sendiri dalam media sosial pribadinya, memuji jersey Erspo dengan menyebut sebuah karya seni. Jersey baru sudah ada di sini. Terima kasih Erspo dan Timnas Indonesia. Sangat istimewa menjadi bagian kecilnya, tulis pundit football primer tersebut. Hal ini mendapatkan respon dari warganet Belanda yang menyebut Indonesia selalu melakukan yang spesial, bahkan di Belanda sekalipun. Sehingga dengan ini kedua negara saling menghargai. Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Dreams we are designing, time to stand up tall, time to back away, find another way in this. Selain dari para publik Eropa, dari jajaran kepelatihan skuad Garuda juga memberikan masukan. Contohnya Patrick Kluivert memberikan masukan untuk bahan yang digunakan Erspo di bagian-bagian tertentu agar menyerap keringat, serta meningkatkan performa di bagian belakang jersey dengan material mesh buat ditaruh di bagian belakang. Danny Lanzat juga memuji jersey buatan Erspo di depan media Belanda yang sama, Football Primer. Ia menyebut lebih menyukai yang versi home karena mau bagaimanapun itu jersey utama dengan penuh warna semangat warna merah. Namun asisten 48 tahun ini juga tak menutup mata akan desain jersey away yang putih. Disebut memiliki aura seperti milik Real Madrid. Saya selalu suka seragam kandang merah, meskipun yang putih juga sangat bagus. Sedikit Real Madrid-ish, megah, mempunyai sesuatu yang istimewa, tegas Danny Lanzat kepada Football Primer.
Di sisi lain, negeri jiran Malaysia kini sedang banyak mendapatkan sorotan juga sebetulnya. Akibat FAM diambil alih Johari Moh Ayub setelah Sri Hamidin Moh Amin mundur tidak ingin mempertahankan jabatannya. Johari Ayub jadi presiden federasi melalui hasil pemilihan komite eksekutif yang dinyatakan sebagai presiden baru periode 2025-2029. Tak lama setelah menjadi presiden, ternyata Federasi Harimau Malaya langsung ingin membuat gebrakan untuk memberikan harapan baru kepada para fans. Salah satu yang disebut Datuk Johari mengklaim telah mendapatkan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Namun uniknya, meski sudah dipamerkan ke publik untuk mendapatkan perhatian, FAM memilih masih merahasiakan nama sang pemain yang dimaksud. Akan segera diumumkan, sekarang masih dalam proses. Jadi kami di FAM akan berusaha semaksimal mungkin agar proyek ini berjalan sebaik mungkin. Dan tentu saja, target kami adalah meraih kemenangan. Jadi semua orang harus menunggu beritanya tiba, yang akan membuat saya sangat gembira dan saya berharap Anda semua juga demikian, kata Presiden baru FAM sumber Detik Sport. Ya, hal ini tentu saja ingin mendapatkan perhatian para pendukung. Mereka benar-benar ingin meniru trik-trik PSSI yang dilakukan oleh Erick Thohir. Tapi ini jauh lebih diumpet-umpetin sih. PSSI kalau udah mulai memproses, pastinya juga membocorkan, gak sampai serahasia itu, ya kan? Melihat FAM yang masih baru tapi udah mulai royal, legenda sepak bola Malaysia James Wong terus mendesak federasi dan presiden baru untuk tidak melupakan proyek lama. Yang mana ini menyinggung FAM agar juga tak melupakan pembangunan akar rumput atau pembinaan sepak bola usia muda, meski sudah mendapatkan pemain naturalisasi. Semuanya dimulai dari akar rumput, ini sangat penting. Pengembangan bukan hanya 1, 2, 3, atau 10 tahun, tetapi selamanya. Dan jika ada orang baru yang masuk, orang tersebut dapat meneruskan rencana yang ada dengan lancar, ujar James Wong dikutip dari Super Bowl. Lebih lanjut, mantan pemain timnas Malaysia ini juga menyindir FAM yang makin kesini makin seperti Indonesia, yang mulai banyak mencari pemain keturunan. Tapi bedanya, PSSI lebih ahli dan sudah terbukti, serta tak melupakan akar rumput pembinaan dengan bekerja sama dengan Belanda, ya kan? Melihat sepak bola Malaysia, zaman sudah berubah. Kita tidak lagi hanya bergantung pada pemain lokal, melainkan mengandalkan campuran pemain naturalisasi. Namun dengan pengaturan baru di FAM, akan menarik jika tren ini terus berjalan, lanjut James. Sementara itu, mantan pelatih timnas Malaysia, Raja Gopal, juga mengatakan pengembangan akar rumput sangat penting. Namun ia percaya dengan FAM yang saat ini dipimpin oleh Datuk Johari. Ya, lagi-lagi tetangga selalu saja menggunakan trik yang sama. Walaupun gak masalah sih, tapi apakah yakin berhasil? Mungkin kita cukup doakan saja yang terbaik lah ya buat mereka ini. Lebih baik kita saling support, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.